Karena takutnya anak-anak itu nanti ke depan akan menjadi sebuah trauma ketika melihat air. Ya nggak sih? Ketika melihat tanah. Saya itu sampai sekarang ini kalau kena goyangan, karena kan saya dulu juga salah satu korban gempa tahun 2006 di Yogyakarta. Rumah saya habis. Ya karena daerah Bantul iya, kan? saya di daerah Bantul. Jadi kalau ngelihat gempa itu langsung pada bubar, dan itu traumanya sampai dengan detik ini. Saya tidak bisa membayangkan anak-anak yang ada di Aceh, Sumut dan juga Sumbar itu seperti apa rasanya gitu kalau melihat air badai. Ya karena tuh air kan datang, itu pasti trauma gitu loh, udah gitu butek kayak gitu. Saya aja yang udah gede gerang kayak gini ngeliat gerang itu besar ya. Ngerasain gempa langsung kayak panas dingin kayak gitu sampai dengan detik ini. Sampai sekarang. Kalau ada goyangan udah langsung deh. Kondisinya memang sekarang kan masih sudah membaik insya Allah, tapi dia kan belum kembali pulih seperti sedia kala. Dan dalam setiap bencana besar yang terjadi seperti tsunami misalnya, atau bahkan ketika Gunung Merapi di Jogja meletus, itu juga kan butuh waktu yang cukup panjang bagi keluarga kan untuk merecovery dirinya. Bencana yang sekarang terjadi juga, kalau beberapa masyarakat yang ada di Aceh mengatakan bahwa ini tuh seperti tsunami kedua, kata mereka. Dan ini kan pasti akan butuh penanganan jangka panjang ya, Dr. Dea dan Mbak Yuli ya. Dalam penanganan jangka panjang ini, kalau menurut Dr. Dea dari pandangan seorang psikiater, apakah ini bisa berdampak pada kehidupan rumah tangga pasca recovery? Ketika masing-masing dari anggota keluarga itu membawa trauma pasca bencananya mereka masing-masing gitu. Apakah ini akan berefek di dalam kehidupan rumah tangga mereka sesudahnya? Karena kan mereka akan melakukan normalisasi kehidupan kembali kan gitu. Bagaimana Dokter Dea memandang ini, atau mungkin pernah mengalami kasus-kasus seperti ini ya, mendapatkan kasus-kasus seperti ini yang rumah tangganya kemudian jadi bermasalah karena efek dari adanya bencana alam yang terjadi, atau dalam kehidupan pekerjaan misalnya itu terjadi juga. Karena tadi jangka panjang ya, bisa ke PTSD, itu kan bisa tentunya akan mempengaruhi kehidupan begitu ya. Kalau mengalami suatu gangguan bisa jadi itu berefek ke pekerjaan, karena namanya gangguan itu kan mengganggu kehidupan, maka bisa mengganggu pekerjaan, mengganggu hubungan dalam keluarga gitu. Maka ya penting sekali untuk ditangani, didampingi ya, sembuhkan begitu supaya bisa lebih stabil semua itu gitu kan. Kalau tidak didampingi tentunya akan berdampak gitu, dan dampaknya seperti apa ya, macam-macam ya gitu kan. Dalam pekerjaan ya dia bisa jadi tidak kompeten lagi dengan pekerjaannya begitu kan. Dalam rumah tangga tentu nanti komunikasinya juga akan terpengaruh, ekspresi emosinya juga akan terpengaruh dalam keluarga. Nah, tentu itu ada pengaruhnya ya, dan bisa sekali ada pengaruhnya ya. Sehingga memang masalah mental ini tidak bisa dianggap remeh ya. Betul karena mental itu kan panjang ya. Makanya seperti anak-anak sekarang mungkin kelihatannya kayaknya nggak apa-apa, tapi kita nggak tahu loh, karena bisa jadi sequelnya itu sekian tahun ke depan gitu kan. Terus kalau gini Dokter Dea sama Mbak Yuli, kan dalam kasus tsunami Aceh waktu itu ya, beberapa anak-anak yang mereka kehilangan orang tuanya lalu kemudian diadopsi oleh keluarga lain gitu. Apakah itu memang menjadi salah satu solusi yang efektif buat membuat anak-anak ini kembali punya keluarga, masa depan, mengembalikan mental mereka, atau sebetulnya ada cara lain atau opsi lain yang bisa kita lakukan nih ya, secara langsung untuk menyelamatkan anak-anak ini? Oke. Nah, jadi gini, adopsi itu kan tidak semudah aku ambil gitu ya. Sebenarnya saat adopsi itu kan ada prosedurnya. Salah satunya juga ada tes kesehatan mental juga untuk calon orang tuanya juga. Iya, ada gitu. Jadi kalau anak ini memang diasuh dalam kemudian diadopsi oleh orang tua yang tepat gitu ya, dan dia kan merasakan kembali, oh ini kasih sayang, walaupun bukan ibu kandungnya, walaupun bukan ayah kandungnya gitu ya. Tapi kan sebenarnya yang lebih penting itu adalah fungsi ayahnya, fungsi ibunya gitu kan. Kembali mendapatkan kasih sayang ayah dan ibu. Jadi
secara psikologis dan semuanya itu terpenuhi, ya nggak masalah begitu. Bukan terus diadopsi kemudian karena kamu anak adopsi. Nah ini kalau kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak layak ya, misalkan ada kekerasan atau apa, ya tentunya mau diadopsi ataupun anak kandung itu akan berdampak kan secara mental. Tapi walaupun diadopsi, kalau fungsi atau kebutuhan tadi kasih sayang dari orang tua tadi terpenuhi, ya nggak masalah gitu. Sehingga sebetulnya yang paling penting itu adalah hadirnya kembali fungsi ayah dan fungsi seorang ibu ya. Betul. Dan fungsi itu bisa dilakukan tidak hanya oleh orang tua adopsi, tapi juga oleh keluarga ya. Betul, misalnya masih ada pamannya, betul. masih ada uaknya, misalnya. Iya, betul. Sehingga rasa ingin membantu, merasa diri satu keluarga itu penting dalam hal ini ya. Betul. Sehingga anak ini tidak merasa kehilangan keluarganya. Kalau Mbak Yuli sendiri melihat ini gimana? Karena kan banyak kasus-kasus adopsi kan yang akhirnya terjadi, yang kita khawatirkan salah satunya adalah ketika anak ini diadopsi lalu kemudian nauzubillah min dzalik ya dibawa untuk berpindah keyakinan gitu. Ini juga kan salah satu yang kita khawatirkan kan sebetulnya dalam proses kalau udah ada bencana begini kan kondisinya gitu. Nah, sebagai seorang pemerhati keluarga, apa sih menurut Mbak Yuli yang lebih pas untuk dilakukan gitu selain adopsi itu tadi ya? Kalau dokter dia kan sudah dari kacamata seorang psikiater gitu. Kalau dari Mbak Yuli sendiri? Kalau menurut saya tadi Umu kan menyampaikan bahwa ketika masih ada saudara atau paman ya atau bude atau masih ada kerabat, alangkah lebih baiknya kita berikan atau diserahkan kepada kerabat ya, karena udah jelas-jelas secara nasab, kemudian juga itu kalau menurut saya ya udah jelas-jelas bagaimana nanti pengasuhannya segala macam dan masih ada darah, sehingga insya Allah secara keyakinan nanti akan tumbuh dengan baik ya. Dan seperti dalam Allah sampaikan, insya Allah ketika anak itu kehilangan orang tua, pasti Allah akan menjaganya. Betul kan ya Betul. Anak itu dalam penjagaan, dengan sebaik-baik penjagaan. Manakala ketika penjagaan itu jelas secara nasab. Maka kalau menurut saya lebih baik daripada mungkin diadopsi dengan orang-orang yang mungkin tidak jelas, saya lebih prefer dengan keluarga atau kerabat yang masih sedarah gitu. Jadi kita bisa melihat dan ngoncei ibaratnya kira-kira dari nasab ini, keluarga ini yang kira-kira nanti mampu untuk sampai menyekolahkan goalsnya anak-anak hingga nanti sarjana, kira-kira siapa. Pada saat ketika Pak D ini mampu, ya sudah serahkan kepada Pak D karena tentunya masih sedarah. Jadi rasa aman, rasa kekerabatan itu masih akan ada dan udah jelas gitu kan. Insya Allah kalau masih mudah-mudahan selalu dalam penjagaan Allah sehingga tidak akan berubah keyakinan. Tetapi ketika kalau itu diserahkan kepada orang lain kita tidak tahu asal usulnya, ya kita mungkin nggak bisa pantau ya kan. Tapi ketika itu masih dalam kerabat, saya rasa masih sah-sah saja gitu. Masih ada rasa aman gitu kan ya. Seperti itu. Nah, khusus untuk anak-anak dulu, Dokter Dea, apa yang sebaiknya kita bantu untuk mereka saat ini? Ya, kalau anak-anak itu kan memang karena dunianya bermain ya, maka mereka kita ajak bermain, mewarnai. Nah itu bisa untuk mengekspresikan luapan emosi mereka gitu. Jadi menggambar, kemudian permainan, mungkin yang suka musik kita kasih fasilitas. Nah itu yang penting karena itu juga salah satu cara anak-anak kan berbeda ya trauma ekspresinya dengan orang dewasa gitu ya. Maka melalui permainan itulah anak-anak tuh bisa mengekspresikan emosi mereka gitu. Jadi kalau ingin memberikan bantuan saat ini buat kita, buat anak-anak ya, itu mengajak mereka bermain karena gitu. mereka secara otomatis kan pendidikan libur kan selama ada seperti ini. Maka memang yang paling penting adalah kita bisa terjun sebagai seorang pendidik yang punya waktu luang, bisa terjun ke sana untuk bisa memberikan pendidikan di tempat-tempat shelter. Tidak harus yang tempat umum di sekolahan, tetapi mungkin bisa di tempat shelter. Kemudian ada guru pendamping, guru inspiratif, mendirikan kelas inspirasi sehingga anak-anak punya kegiatan yang positif kan. Jadi sehingga mereka nggak sepi. Karena ya mereka
harus punya aktivitas, kalau nggak Ya, mereka yang akan dibutuhkan kembali ke anak-anak itu trauma memang gitu teman ya. gitu. Yang butuhkan mereka kan teman. Betul. Kalau orang dewasa aja butuh orang yang mendengarkan kan. Iya, iya. Gitu. Anak-anak seperti itu, tapi kan anak-anak lebih kepada tadi permainan. Betul. Seperti itu. Karena takutnya anak-anak itu nanti ke depan akan menjadi sebuah trauma ketika melihat air. Ya nggak sih? Ketika melihat tanah. Saya itu sampai sekarang ini kalau kena goyangan, karena kan saya dulu juga salah satu korban gempa tahun 2006 di Yogyakarta. Rumah saya habis. Ya, karena daerah Bantul kan. Iya, saya di daerah Bantul. Jadi kalau ngelihat gempa itu langsung pada bubar, dan itu traumanya sampai dengan detik ini. Saya tidak bisa membayangkan anak-anak yang ada di Aceh, Sumut dan juga Sumbar itu seperti apa rasanya gitu. Kalau ngelihat air, badai. Ya, karena itu air kan datang, itu pasti trauma gitu loh, udah gitu butek kayak gitu. Saya aja yang udah gede gerang kayak gini ngeliat ngerasain itu besar ya. Ngerasain gempa langsung kayak wah panas dingin kayak gitu sampai dengan detik ini. Sampai sekarang. Kalau ada goyangan udah langsung deh. Tapi itu kalau ada goyangan hilang berapa lama? Cepet sih ya, karena berarti udah bisa mengatasi. Karena udah bisa mengatasi ya, karena ini bakalan lama goyangnya atau enggak gitu kan udah kerasa tanahnya itu ininya itu udah kerasa. Maka saya tidak bisa bayangkan itu 2006 sampai sekarang itu berapa, 19 tahun. Itu yang dilakukan apa Mbak? Ya ini sekalian contoh ya bahwa bisa jadi kan ke depan itu akan terjadi seperti itu. Tetapi adalah bagaimana kemudian dia mengenali, kayak Mbak Zuli kan udah mengenali. Oh ternyata kalau ada gempa ulangan saya ke trigger nih. Betul. Nah, tapi dia harus tahu cara kalau seperti itu datang sama dirinya apa yang dilakukan. Hati-hati. Nah, Mbak Zuli apa yang dilakukan? Ini kan lagi musim-musim bencana gitu ya. Dulu tsunami itu kan tahun berapa itu unda-undi ya, antara unda-undi bahasa Jawa selang waktu nggak lama kemudian menjadi gempa di Jogja kan. Jadi antara selang berapa. Jadi kok ini Aceh ya? Wah ini kayaknya rentetannya bakal gempa gitu ya. Kita tidak boleh mendahului apa yang sudah Allah takdirkan, tetapi paling tidak kita ada ikhtiar gitu. Apalagi BMKG sudah menyampaikan bahwa Desember Januari ini kan musim-musim kayak gini. Dan sempat kita diperingatkan adanya megatrust ya. Megatrust. Nah, maka deket rumah saya kan deket pantai Jadi di Kelurahan Parangtritis ya, deket pantai Parangtritis udah dikasih zona merah gitu bahwa ini nanti kena tsunami dari ombak pantai. Maka saya tuh sampai suami itu bilang gini, Bapak, ini tuh udah kayaknya ngeri banget nih, dunia itu sudah nggak baik-baik saja. Udah tahu kan rentetannya ngeri, apalagi Merapi aja udah batuk-batuk gitu loh. Dulu juga kiranya Merapi yang berdampak, ternyata malah gempa gitu loh. Nah kita udah kayak ada firasat hal-hal seperti itu. Maka memang alam tuh kayak udah ngasih informasi bahwa cuaca udah nggak baik-baik saja. Kadang panas banget, kadang hujannya begitu luar biasa. Maka kita kayak warga tuh udah ngasih ini loh, hati-hati pintunya nggak usah dikunci. Jadi kalau ada apa-apa, kita udah memetakan nih, saya sama suami tuh, karena di kampung tuh sekarang udah nggak kayak kampung jadi udah padat penduduk. Kita sampai bingung, kira-kira nanti aku bakal lari kemana ya kalau gempa kencang banget. Diantisipasi dari gitu. sekarang ya. Ya udah, nanti kita langsung lari ke sana, di tengah-tengah itu jangan deket-deket pohon. Oke. Udah di situ aja, karena emang udah nggak ada tempat lagi kan. Sekarang tuh di Jogja, Masya Allah luar biasa, padat banget. Itu tadi kalau kambuh tadi loh. Oh iya. Kan kambuh tuh, kalau misalnya ada goncangan kan kambuh. Udah baca istighfar karena udah bisa handle ya, karena udah 19 tahun baca istighfar, minum air putih anget, ambil nafas dalam. Berapa lama durasinya? Cepet sih, karena udah lama. Ada 5 menit. 5 menitan. Oke, nah itu yang aku maksud. Dan cara itu tadi, mau masuk rumah lagi, entar dulu. 10 menit, 15 menit deh kayak gitu. Berarti itu cara mengatasinya. Ya kan yang di poin ini loh, berarti kalau Mbak Zuli sudah menemukan caranya adalah dengan tarik nafas dulu kan biasanya. Tarik nafas dulu, istighfar, kemudian tadi minum air putih. Cuman itu kan dulu ada memang ada dokter dari menghilangkan traumatik itu dari, saya ingat betul dari Australia. Cuman saya bingung nih, saudara-saudara kita yang ada di Sumber, Sumut, dan Aceh ini apakah sudah ada yang menangani itu gitu loh. Saya aja 19 tahun dari gempa itu masih kerasa sisa-sisanya gitu. Ya kemarin sih kami dari PDSKJI ya, Perhimpunan Kedokteran Jiwa Indonesia, itu sudah turun juga tanggal 10 sampai 14. Tapi kan memang jumlah psikiater dibutuhkan juga lebih banyak lebih banyak lagi gitu, dan juga karena
psikiater di sana juga kurang ya jadinya ya, dan mereka sendiri juga terdampak betul. rumahnya. Jadi luar biasa lah, kita memang butuh tenaga medis, juga butuh psikolog, psikiater yang banyak diterjunkan juga di daerah bencana ini. Semuanya gitu. sangat berperan sih, mau dari ibu rumah tangga pun ya sebenarnya kita bisa datang ke sana untuk bisa membantu gitu, dari hal yang paling kecil, ngilangin trauma gitu kan. Nah, tadi untuk yang anak ya, kalau ada di antara kita yang ingin memberikan bantuan cepat ya untuk membantu recovery mental anak-anak, ternyata mendekatkan mereka dengan hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan mereka. Jangan sampai kirim kosong. mainan, mungkin alat tulis, kemudian juga set buku gambar beserta mungkin pensil dan macam-macam gitu ya. Teman-teman nanti bisa ngirim itu ke lembaga manapun yang teman-teman percaya, ke Cinta Quran juga boleh, karena kita juga sudah berapa tahap ya teman-teman ya, 2 atau 3 tahap ya menyalurkan bantuan ke Sumatera. Yang mereka butuhkan ternyata bukan cuma hanya sekedar makan gitu ya, tapi juga bagaimana proses recovery mentalnya itu bisa dilakukan gitu. Kemudian yang kedua, kalau untuk ibu-ibu, nah apa Dokter Dea yang di tahap awal ini itu yang sebaiknya kita bantu untuk mereka? Ya kalau ibu-ibu kan karena mereka udah dewasa ya, itu biasanya mereka didengarkan tadi. Mereka kan ingin bercerita, ingin menyampaikan apa yang perempuan menjadi itu kan suka bercerita, kegelisahan. Jadi tadi PFA tadi kan salah satunya adalah mendengarkan aktif gitu ya. Nah itu kebutuhan didengarkan. Dan selain didengarkan, kebutuhan yang nyata mereka butuhkan itu apa? Mungkin mereka pengen, aku tuh mau kasih makan anakku gitu kan. Berarti mereka butuh logistik gitu kan. Gitu. Aku ini, aduh anakku bajunya itu udah kena lumpur, dia takut masuk angin. Itu kan kekhawatiran seorang ibu ya akan kesehatan anaknya. Berarti itu yang harus kita fasilitasi gitu. Sederhana sih sebenarnya kan sebenarnya mereka tuh pengennya apa? Sederhana sekali sebenarnya. Ya, itu makanya bagian PFA itu look itu melihat apa yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Nah, itu tadi kalau tidak terkoneksi dengan bantuan yang cepat ya kita akan sulit sangat banget ya Allah. Gitu. Karena dan yang kalau mereka tadi butuhkan bantuan kita kan kita bisa menjangkau seberapa luas, sedangkan sebegitu luas dampak yang dari bencana ini gitu. Iya betul banget, karena dampak dari bencana ini memang areanya sangat luas, jumlah yang terdampaknya juga sangat luas, dan bukan cuma saat ini kan, tapi juga dibutuhkan bagaimana recovery mereka ke depan, soal tempat tinggal, pendidikan, fasilitas kesehatan kan, kemudian juga pekerjaan untuk mereka. Mungkin ada banyak di antara mereka yang sudah kehilangan pekerjaan akibat dari kondisi ini yang terjadi gitu. Itu untuk ibu. Kemudian bagaimana untuk seorang kepala keluarga? Apakah sama? Sama, Dokter Dea? iya. Didengarkan juga? Ya, didengarkan. Dari rutinitas tuh kan sebaiknya segera bisa kembali gitu ya. Walaupun mungkin infrastruktur kayak rumah itu lama ya, tetapi tadi tempat, bahwa walaupun itu shelter, tapi ada tempat saya tinggal, ini ada tempat untuk keluarga saya aman, itu kan penting gitu ya. Gitu. Kemudian mengembalikanlah fungsi mereka dengan segera gitu. Karena sekarang kondisinya shelter juga bisa dikatakan sangat sederhana, sederhana dan nggak banyak kan. Banyak keluarga yang tidur bareng dalam satu tempat kan. Betul. Saya tuh berpikir tentang ya Allah, bagaimana dengan aurat, bagaimana dengan privacy gitu ya. Kan ketika mereka mereka baju aja entah kemana. Bapak-bapak pada pakai daster. Sekarang udah nggak ada baju lagi ya. Itu kita lihat dalam banyak sekali konten ya. Di rumah tahan gempa itu cukup lumayan lama waktu itu 5 bulan. Kan rumah hancur habis setengah gitu loh. Itu lumayan cukup dapat bantuan lumayan banyak waktu itu. Nah, karena di rumah itu buat apa sih namanya makan bareng itu namanya shelter makan. Dapur umum di rumah. Nah, itu waktu itu kan belum paham juga. Jadi kadang ibu bapak ini suaminya siapa, udahlah kita nyampur jadi satu, nggak sadar gitu loh. Makanya mungkin memang ya setelah kita paham, ya kita harus mikir sampai bagaimana ya keluarga-keluarga kita yang ada di sana dengan auratnya yang mereka nggak sadar kebuka gitu. Benar. Terus itu dia. Ahwan dan juga ihwatnya nggak dipisah. Iya, itu dia. Kamar mandinya. Betul. Itu benar-benar yang menjadi PR kita sebenarnya itu. Iya, tempat yang nyaman buat mereka sholat. Belum lagi ibu menyusui, nanti mereka akan ibu menyusui. Betul saya sekali. lihat juga ada bayi yang masih berapa ya Allah. Habis lahiran. Itu kan kalau logistik nutrisi ibunya nggak terpenuhi, gimana asinya mau keluar gitu kan. Benar.
Ya itu kita tuh ya saling berkaitan ya semua itu. Nggak bisa kita terpisah-pisah, nggak bisa. Rasanya juga geli banget, kenapa kurang gercep gitu, kayak pengen turun langsung jadi Superman, langsung terjun ke sana, kita sulap semuanya. Tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa, bisa. kita masih manusia. Bukan Aku harus telepon super. Spiderman, ini kan nggak mungkin juga. Nah, Ya Allah. dari Dokter Dea, apa namanya nasihat buat kami semuanya yang tidak terkena bencana? Bagaimana seharusnya kita bersikap dan menumbuhkan empati ya, karena ada juga yang walaupun sudah bencana kayak gini ya yang penting nggak gue yang kena gitu. Bagaimana memanfaatkan dalam tanda kutip ya momen ini untuk kemudian juga membangkitkan empati pada diri sendiri, pada anak-anak terutama ya, untuk membuat mereka bersyukur atas kondisi yang Allah berikan kemudahan pada mereka. Apa Dok yang baiknya dilakukan oleh orang tua, terutama menumbuhkan empati pada diri sendiri dan pada anak-anak? Iya, kita memang gini ya, kan dikatakan Muslim itu satu tubuh gitu ya. Bukan hanya yang sejauh di Gaza, Palestina gitu ya. Ini loh di Indonesia gitu ya. Masa kok kita tidak terbangkitkan gitu ya rasa empati itu. Memang kita harus merasakan bahwa apabila saya yang mengalami itu, kalau kita bisa merasakan itu, andaikan saya yang ada di sana, itu kan kita bisa, kita ngelihat itu kan secara normal kita akan merasakan ya, kita ngelihat media sosial kan bisa sampai ikut nangis gitu kan. Betul. Itu saya alamin banget itu. Nah, maka sebisa mungkin kalau kita secara fisik bisa hadir, lakukan itu ya, menjadi relawan gitu. Tapi kalau kita tidak mampu memang secara fisik hadir ya, apapun kita berikan itu sebagai bentuk empati ya, bahkan doa, harta ya kan. Kemudian membicarakan ini dengan orang lain, itu juga salah satu cara loh. Untuk kemudian mungkin kita berdiskusi seperti ini kan salah satu cara supaya orang-orang yang melihat apa yang kita diskusikan, apa yang kita syiarkan itu menjadi kemudian terbuka insight-nya gitu kan. Nah, kemudian jadi tumbuh empatinya ya. Inilah cara-cara yang bisa kita lakukan gitu, apapun gitu ya. Kalau dari Mbak Julie gimana, Mbak? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu ya? Mungkin ada yang mengatakan begini, aku ini kan cuma ibu rumah tangga, duit juga nggak banyak, mau donasi juga nggak seberapa. Apa kontribusi paling konkret yang bisa dilakukan kita sebagai seorang ibu rumah tangga ya dalam kondisi seperti ini? Ingin bantu banyak, tapi nggak mungkin pergi ke sana. Betul. Ada keluarga di sini yang nggak bisa ditinggal gitu, dan dengan semua keterbatasan yang lain. Kebetulan saya punya anak 3 masih kecil-kecil dan yang 2 itu SD. Saya mengajarkan kepada anak-anak dan selalu menunjukkan kalau misalkan yang viral di FYP ini ada saudara-saudara kita Aceh, Sumba dan Sumut yang terkena bencana. Coba ibu pengen tahu nih reaksi kakak kayak gimana? Nangis. Kemudian apa yang kamu lakukan? Ibu di sekolahan suruh ada nyumbang kayak gini. Oke. Kalau memang ada donasi, kamu harus ikut. Karena kalau kita tidak bisa sampai sana, minimal harta kita bisa untuk membantu saudara-saudara kita. Artinya dengan adanya bencana kemarin juga ternyata bisa menumbuhkan empati yang tadi Dokter Dea sampaikan kepada anak-anak dengan cara kita mengedukasi kepada anak-anak kita. Jangan terlalu senang-senang dulu, jangan terlalu banyak ketawa. Ada saudara kita yang sedang menangis di sana. Maka sisipkan doa, sisipkan zikir, sisipkan doa zikir pagi, zikir malam, petang agar kita terhindar dari bahaya. Tetapi untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana, doakan nak. Saya bilang kayak gitu. Iya Bu, kemarin ada sholat gaib juga di sekolahan dan sebagainya. Artinya sebagai ibu rumah tangga cukup bisa merasakan ketenangan ketika anak-anak juga bisa hadir, ikut merasakan hal yang sama dengan kondisi saudara-saudara yang ada di sana. Seenggak-enggaknya adanya bencana itu bisa memberikan
pembelajaran untuk anak-anak. Sehingga mereka lebih banyak bersyukur. Masih bersyukur kamu bisa makan enak. Teman-teman yang di sana makan buah aja susah. Baru-baru buah mau makan susu aja pakai harus viral dulu. Roti ya kayak gitu yang di viral roti dan sebagainya itu. Artinya butuh baju aja mereka harus viral dulu untuk bisa mendapatkan pakaian itu. Maka untuk kakak yang sudah diberikan kecukupan seperti ini banyak bersyukur, saya bilang kayak gitu. Tetapi seenggak-enggaknya bersyukur sekali membuat anak jadi lebih tumbuh empati karena dengan adanya seperti itu. Maka kalau misalnya ada yang viral di FYP IG tentang bencana, saya malah nggak nutupin, tunjukin ke anak. Kemudian mereka berpikir kan, akhirnya oh iya ya ampun Bu, banyak bersyukur ya di sini. Iya banyak bersyukur, tapi harus hati-hati. Kita nggak tahu dapat giliran apa enggak dari Allah. Caranya paling tidak suami juga ngingetin, hati-hati, mega terus, simpan surat-suratnya, ini segala macam. Kalau perlu beli pelampung sekalian, takutnya nanti tsunami dan sebagainya. Paling tidak kita ada ikhtiar untuk ke situ dengan alat-alat seperti yang terkait dengan banjir dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan banyakin doa, kita tidak ketemu dengan bencana, insya Allah. Iya. Karena saya ingat satu quotes yang pernah disampaikan oleh orang luar, orang bule, tapi saya lupa namanya, mungkin ada di antara teman-teman yang ingat. Jadi beliau bilang gini, kalau ada satu nyawa yang hilang, itu namanya tragis. Tapi kalau sudah ratusan atau ribuan nyawa yang hilang, itu berubah hanya menjadi angka-angka statistik. Jadi tidak lagi membuat kita itu punya empati karena angka ya sama kayak COVID gitu cuma ya. Muncul statistik cuma muncul statistiknya aja. Tugas kita sekarang bagaimana kemudian kita bisa melihat angka yang tersaji di dalam berita-berita kita, yang angkanya lebih dari 1.000 itu tetap menjadi sebuah hal yang tragis. Jangankan 1.000 nyawa, satu nyawa yang hilang saja itu membawa luka, kesedihan yang gak akan mungkin bisa hilang. Seorang anak kehilangan ayahnya, istri kehilangan suaminya. Saya kemarin baru aja teman-teman takziah dari salah satu sahabat saya yang kehilangan suaminya. Beliau bilang ada rindu yang kita tahu kapan berakhirnya. Tapi kalau sudah rindu ditinggal suami, ini rindu yang nggak tahu kapan akan berakhirnya. Dia bilang, jadi sakitnya itu bukan karena saya tidak ikhlas kehilangan dia. Saya ikhlas insya Allah. Tapi ada rindu yang kalau saya pengen lihat mukanya lagi, udah nggak bisa. Dan nggak tahu kapan bisa ketemu lagi. Dan ada banyak istri-istri yang begitu di sana, teman-teman di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Ada banyak anak-anak juga yang mereka kehilangan ayahnya. Ada banyak ibu yang kehilangan anaknya. Bahkan ada ibu yang harus memilih pada saat banjir itu menyelamatkan satu anaknya, atau menyelamatkan dua-duanya, atau menyelamatkan dirinya sendiri. Itu berada dalam kondisi yang pasti traumanya akan sangat dalam. Bukan kita memang yang Allah berikan ujian itu, tapi mungkin itu artinya kita memang belum di situ level keimanannya. Jadi ini bisa jadi pengingat buat kita semuanya, teman-teman, bahwa ketika musibah itu tidak terjadi kepada kita, Allah mau bilang, kamu mah levelnya belum sampai sana. Mungkin begitu. Kalau kita yang dikasih, mungkin kita tidak akan sekuat itu, tidak sekuat mereka. Mungkin kita udah gila dari kapan tahu ya. Bisa jadi juga Allah tidak berikan itu kepada kita untuk kita belajar banyak dari kejadian-kejadian ini. Mencintai keluarga, jangan marah-marah sama suami, jangan bentak-bentak istri, anak-anak, berbuat terbaiklah kepada orang tua. Jangan sampai nanti Allah hentikan semua pertemuan dengan waktu yang sangat mendadak. Dan tanpa ada permintaan maaf lagi, udah nggak sempat minta maaf, tiba-tiba udah pure habis dengan banjir dan tanah longsor. Ini juga mengingatkan kita, please lah sama keluarga baik-baik, sayang, karena nggak tahu kapan ajal itu akan datang. Bisa di atas langit, bisa juga dari dalam bumi. Betul, bisa dari mana saja. Kadang kita ngerasa kalau naik pesawat baru malaikat maut dekat gitu. Begitu ada di rumah, malaikat mautnya sungkan untuk ngetok pintu, ya ternyata ini jadi bukti betapa malaikat maut itu bisa datang lewat mana saja, kapan saja, jam 7 pagi. Kebayang ya teman-teman, pada saat kita mau sedang beraktivitas. Dan mumpung kita di sini Allah berikan
kesehatan, kemudahan. Yuk bantulah saudara-saudara kita yang sekarang sedang menjadi survivor, ya, mereka yang sedang menjadi penyintas di bencana alam yang ada di ujung barat bagian dari negeri kita. Itu Indonesia loh. Itu masih jadi bagian kedaulatan negara ini loh gitu. Dan karena kita juga adalah warga negara Indonesia, paspor kita masih sama-sama hijau kan, KTP-nya masih ada gambar Garuda Pancasilanya kan. Kalau sama berarti kita masih satu tubuh, karena itu bantu mereka dengan apapun yang kita bisa. Dana nggak ada, bantu doa. Ternyata punya kapasitas, kayak dokter dia bilang tadi, kita membutuhkan banyak sekali psikolog, psikiater, ya. Kemudian juga para relawan yang mau turun ke bawah, langsung mendengar, kemudian langsung melihat, melakukan PFA, ya, psychological first aid, ya, untuk saudara-saudara kita yang di sana. Betul sekali, mereka butuh untuk didengar. Ngeluarin isi hati aja itu udah setengah dari masalah selesai sih kalau kata orang, ya. Jadi kita bisa melakukan banyak hal. Yang nggak bisa, yuk galang donasi dari sini, dan teman-teman juga bisa menitipkan donasi untuk bencana Sumatera lewat Cinta Quran Foundation. Nanti linknya akan ada di bagian akhir dari tayangan ini. Dokter Dea, Dokter Zuli, Mbak Zuli, terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir di sini. Sama-sama, terima kasih. Masya Allah, senang banget bisa di sini. Cerita dan berbagi buat kita ini insya Allah akan jadi ilmu buat kita, bagaimana kita kemudian concern pada mental recovery. Hal yang tidak terlalu banyak dibahas, dan orang lebih banyak fokus pada bukan penyelamatan, ya, recovery dalam bentuk fisik gitu, tetapi tidak banyak yang concern pada recovery dalam mental gitu. Padahal mental yang sehat akan berpengaruh bagaimana kelangsungan hidup mereka ke depannya, bagaimana mereka nanti akan bekerja, bersosialisasi dengan masyarakat dan lain sebagainya, dan itu semuanya dimulai dari mental. Jadi terima kasih banyak, dan mudah-mudahan kita semua jadi lebih aware pada kesehatan mental. Insya Allah teman-teman, kita akan ketemu lagi dan ngobrol banyak tentang kesehatan mental lagi di lain kesempatan. Di share yang banyak supaya makin banyak yang aware terhadap mental recovery, dan bismillah kita akan fokus juga pada mental recovery di Sumatera. Mohon doa dari teman-teman semuanya, dan yang mau bantu boleh banget loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.